nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyatuhal muslimat rahimani Allah wa iyyakunna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Lum'atul I'tiqad, kita syarahnya. Kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan kitab syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, wa sayyidul mursalin, dan pemimpin para rasul. La yasihu imanu abdin, tidak sah keimanan seorang hamba, hatta yu'minu birisalatihi, sampai beriman kepada risalah beliau, wa yashhadu bin nubuwwatihi, dan mempersaksikan kenabian beliau, wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafaatihi, dan tidak diputuskan di antara manusia pada hari kiamat hukum di antara mereka kecuali dengan syafaat beliau. Wala yadkhulul jannah ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi, dan tidak akan masuk surga satu umat pun kecuali setelah masuknya umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahibul liwa'il hamdi, beliau adalah pemilik bendera pujian, wal maqam al mahmud, dan maqam yang terpuji, wal haud al mawrud, dan pemilik telaga yang dikunjungi, wa huwa imamun nabiyyin, beliau adalah pemimpin para nabi, wa khatibuhum, dan juru bicara mereka, wa sahibu syafa'atihim, dan pemilik syafaat mereka. Ummatuhu khairul umami, umat beliau adalah sebaik-baik umat. Wa ashabuhu khairu ashabil anbiya'i, dan sahabat-sahabat beliau adalah sebaik-baik sahabat-sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Di dalam syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, afdalul khalqi indallahi ar-rusul, sebaik-baik makhluk di sisi Allah adalah para rasul. Tsumma nabiyun, kemudian para nabi. Tsumma siddiqun, kemudian para siddiqin. Tsumma syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Kemudian tsumma salihuna, kemudian orang-orang saleh. Wa qad dzakarallahu hadi tabaqat, dan Allah telah menyebutkan tingkatan-tingkatan ini fi kitabihi, dalam kitabnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasula, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyina wasiddiqina, dari para nabi dan siddiqin, wasyuhada wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan betapa bagusnya mereka sebagai teman. Wa afdalur rusuli ulul azmi minhum, dan rasul yang paling utama adalah ulul azmi. Mereka ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa qad dzakara
Dzakarahumullahu fi maudhi'aini, Allah sebutkan mereka di dua tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq, perjanjian dari para nabi, wa minka, dan darimu, wa min Nuhin, dan dari Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibni Maryam. Jadi para nabi, kemudian disebutkan nabi khusus, yaitu 5 ulul azmi. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din, telah disyariatkan untuk kalian dari agama, ma wassa bihi Nuhan, apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh, walladina auhayna, dan yang walladhi auhayna, dan yang kami wahyukan, ilaika, kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, dan Musa serta Isa. Kemudian wa afdaluhum, dan yang paling utama di antara 5 ulul azmi ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda beliau, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin manusia semuanya pada hari kiamat, dan para nabi semuanya manusia. Dan juga sholat mereka di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, ya. Para nabi semuanya menjadi makmum bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalil-dalil yang lainnya. Baru setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim, karena beliau adalah bapaknya para nabi, dan ajaran beliau adalah pokok dari ajaran-ajaran yang berikutnya. Kemudian berikutnya Musa, karena beliau adalah nabi terbaik dari kalangan Bani Israel. Dan juga karena pengikut beliau itu yang terbanyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Nuh dan Isa, maka ulama tidak bisa memastikan mana yang lebih utama antara Nuh dan Isa ini, karena masing-masing punya keistimewaan yang hampir sebanding gitu. Kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memiliki banyak kekhususan, di antaranya ya ada 12 disebutkan di sini. Yang pertama, beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari laki-laki kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kemudian beliau adalah sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul. Seperti dalil yang tadi disebutkan ya, ana sayyidu waladi Adam, atau ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wala fakhra. Kemudian yang ketiga, tidak sempurna iman seorang hamba sampai beriman kepada risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau keimanan kepada beliau merupakan syarat sahnya iman. Makanya orang Yahud dan Nasara kafir karena
tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Demi Rabb kamu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Ini sampai ke tingkat berhukum bahkan ya. Kalau orang sudah beriman kepada risalah beliau tapi nggak mau berhukum dengan risalah beliau, itu dianggap tidak beriman. Kemudian al-ayah wa ghairuhu minal anbiya yub'atsu wa ghairuhu minal anbiya yub'atsuna ila aqwamin muayyanin kullun ila qaumihi. Jadi beliau diutus untuk semesta alam, sementara para nabi yang lain diutus untuk kaumnya secara khusus ya, tidak pernah diutus untuk semesta alam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, la yuqda bainan nasi, tidak dihukumi di antara manusia pada hari kiamat kecuali dengan syafaat beliau. Dan ini sudah berlalu ya dalilnya tentang pembahasan ketika membahas tentang syafaat. Kemudian yang kelima, umat beliau adalah yang paling pertama masuk surga berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah yang terakhir tapi yang duluan pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, Sahibul liwa'il hamdi, beliau adalah pemilik bendera pujian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Wa yakunu alhamiduna tahtahu, dan mereka menjadi orang-orang yang muji di bawah beliau. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhra, tidak untuk berbangga diri, wa biyadi liwa'ul hamdi, di tanganku bendera pujian, wala fakhra, dan bukan kesombongan, wa ma min nabiyyin yauma idin, dan tidaklah seorang nabi pun pada hari itu, illa tahta liwa'i, kecuali di bawah benderaku." Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhra, dan aku adalah yang pertama kali dibelah bumi pada hari kiamat nanti ya, dibangkitkan, dibelah buminya, bangun dari kuburnya, dan ini bukan untuk berbangga diri. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh, sahibul maqamul mahmud, yaitu al-amal alladhi yahmaduhu alaihi al-khaliq wal makhluk. Beliau adalah pemilik kedudukan yang terpuji, maksudnya amalan yang dipuji oleh al-khaliq dan makhluk. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 78, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah mengirimmu, Rabbmu mengirimmu ke makam yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Sebagian menafsirkan ini adalah syafaatul udma, syafaat yang terbesar tadi.
Itu disebut maqam mahmuda. Wa hadzal maqam huwa ma yahsulu min manaqibihi. Kedudukan ini adalah apa yang dihasilkan dari keutamaan-keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat berupa syafaat dan juga yang lainnya. Jadi terpuji karena apa? Adanya syafaat dan sebagainya. Kemudian wasahibul haudil maurud, beliau adalah pemilik telaga yang dikunjungi. Yang dimaksud dengannya adalah telaga yang besar, yang banyak pengunjungnya. Adapun sekedar telaga, faqad marra anna likulli nabiyyin haudun. Ya, setiap nabi punya telaga, tapi telaga yang paling banyak pengunjungnya adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke 9, 10 dan 11. Beliau adalah imam para nabi, kemudian juru bicara mereka dan pemilik syafaat mereka. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumal qiyamah," kalau tiba hari kiamat, kuntu imamun nabiyyin, aku adalah pemimpin para nabi dan juru bicara mereka dan pemilik syafaat mereka, bukan kesombongan. Bukan untuk berbangga diri. Jadi Nabi cuma menyebutkan kenyataan gitu. Bukan untuk dibanggakan. Kemudian yang ke-12, umat beliau adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Adapun firman Allah Ta'ala, ya bani Adam udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan sungguhnya dan bahasanya aku telah melebihkan kalian atas semesta alam. Maka ini yang dimaksud adalah semesta alam di zamannya, di zaman mereka Bani Israel, dan saat itu belum ada Nabi Muhammad SAW. Maka setelah munculnya Nabi Muhammad dan umatnya, umat Nabi Muhammad lah yang terbaik secara mutlak. Ini 12 diantara keistimewaan Nabi SAW. Dan kalau mau mengetahui lebih lengkap lagi, Syekh kami, Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Sulaiman punya kitab namanya Kashful Ghummah bi khasa'isi Nabi wal Ummah. Jadi beliau punya kitab tentang keistimewaan Nabi Muhammad dan umat Islam ini, sekitar 170-an ya. Ada 170-an keistimewaan. Ini cuma 12. Jadi banyak sekali sebenarnya keistimewaan yang lain yang menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad SAW dan umat beliau SAW. Kemudian poin berikutnya, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa afdalu ummatihi Abu Bakrin As-Siddiq, seutama-utama umat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Utsman Dzun Nuraini yang memiliki dua cahaya, Tsumma Ali Al-Murtada, kemudian Ali Al-Murtada radhiyallahu anhuma ajma'in. Lima rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan
perkataan Ibnu Umar, kunna naqulu wa nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami dulu berkata dan Nabi masih hidup, afdalu hadil ummah ba'da nabiyina, seutama-utama umat ini setelah nabi kita adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Fayablughu dzalika nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh. Dan perkataan kami ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkari. Beliau tidak mengingkari, berarti itu benar. Karena kalau suatu yang salah enggak mungkin didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa sahat ar-riwayah an Ali, telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, khairu hadil ummah, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakrin kemudian Umar, walau syi'tu la samaitu tsalits, kalau aku mau aku akan menyebutkan yang ketiga. Kemudian wa rawa Abu Darda meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, matala'ati syamsu wala gharabat ba'da nabiyina, tidaklah terbit matahari dan tidak juga terbenam setelah para nabi wal mursalin dan para rasul, ala afdali min Abi Bakrin, terhadap orang yang lebih utama daripada Abu Bakar. Masya Allah, pujian luar biasa terhadap Abu Bakar ya, kedudukannya setelah para nabi dan rasul. Wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafah, maka Abu Bakar ini adalah manusia yang paling berhak mendapatkan khilafah, yang menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, li fadlihi wa sabiqatihi, karena keutamaan beliau dan pendahuluan beliau. Keutamaan beliau dan beliau yang pertama masuk Islam, dan juga apa yang beliau persembahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan beliau untuk menjadi pemimpin dalam salat terhadap seluruh sahabat radhiyallahu anhum. Tentu yang layak menjadi pengganti beliau adalah yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi pemimpin mereka dalam salat. Wa ijma'u sahabah ala taqdimihi wa mubayyatihi. Berikutnya adalah kesepakatan para sahabat untuk mendahulukan beliau dan membaiat beliau, dan tidak mungkin Allah mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan berkumpul bersatu di atas kesesatan. Tsumma ba'da min ba'dihi Umar, kemudian setelah beliau adalah Umar radhiyallahu anhu, li fadlihi, karena keutamaan beliau, dan wa ahdi Abi Bakrin ilaihi, dan juga penunjukan Abu Bakar kepada beliau radhiyallahu anhuma. Kemudian tsumma Utsman radhiyallahu anhu li taqdimi ahli syura lahu. Berikutnya Utsman karena pilihan ahli syura, orang-orang yang bermusyawarah, 6 orang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menentukan siapa di antara 6 kalian yang menjadi pemimpin. Tsumma Ali radhiyallahu anhu li fadlihi, kemudian Ali radhiyallahu anhu karena keutamaan beliau, dan juga ijma' orang-orang yang hidup di zaman beliau. Wa haula'il khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, maka mereka inilah yang disebut dengan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin.
khalifah, para khalifah yang lurus dan terbimbing. Alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka telah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnah para khalifah yang lurus dan terbimbing setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Jadi berpegang erat. Jadi Nabi memiliki istilah khulafa, para pengganti, ar-rasyidin yang lurus, al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah. Kemudian ulama menyimpulkan mereka itu adalah 4 khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah yang lurus, merekalah yang terbimbing. Adapun setelah itu terjadi zaman yang rusak ya. Banyak pelanggaran, banyak penyimpangan yang terjadi dari umat ya. Sehingga khalifahnya tidak dianggap sebagai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, al khilafatu min ba'di 30 sanah. Khilafah setelahku adalah 30 tahun. Maksudnya khilafah yang bagus, khilafah yang adil. Itu ada 30 tahun. Maka kalau digabungkan 4 masa khalifah ini adalah 29 tahun 6 bulan. Berarti kalau dibulatkan 30 ya, seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau digenapkan sampai 30 pas, itu ditambah 6 bulan masa pemerintahan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Maka sebagian mengatakan Hasan bin Ali juga bisa jadi masuk ke dalam khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Fakana akhiruha khilafatu Ali radhiyallahu anhu. Di sini Ibnu Qudamah menganggap yang terakhirnya adalah khilafah Ali radhiyallahu anhu, tidak memasukkan khilafahnya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fadailus sahabah, keutamaan sahabat. As-sahabatu man istama'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ini definisi sahabat ya. Sahabat Nabi adalah orang yang berkumpul dengan Nabi atau bertemu dengan Nabi. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Jadi bertemu Nabi beriman, nanti sampai matinya orang itu masih beriman, itulah sahabat. Kalau ternyata murtad, maka bukan sahabat. Kalau dia murtad tapi kemudian beriman lagi sebelum meninggal dan meninggal dalam keadaan beriman, maka itu masih disebut sahabat. Jadi yang penting syaratnya pas ketemu Nabi beriman, pas meninggal juga beriman, itulah sahabat. Jadi kalau pas ketemu Nabi tidak beriman, kafir, pas Nabi sudah meninggal baru beriman, itu tidak disebut sahabat ya. Jadi memang pas ketemu Nabi harus beriman. Itulah definisi sahabat. Orang-orang yang berimannya setelah Nabi, pas ketemu Nabi belum beriman, itu masuk kategori tabi'in. Kemudian juga ada orang-orang yang beriman di masa Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi. Ini juga ada. Ini juga tidak disebut sebagai sahabat, masuk ke golongan tabi'in. Dan sebagian menyebut dengan istilah lain yaitu al-muhadram. Al-muhadram adalah orang-orang yang semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi tapi nggak ketemu Nabi. Yang jelas sahabat itu kriterianya seperti itu tadi. Bertemu dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekedar bertemu aja
itu sudah menjadi sahabat Nabi, dan itu adalah status yang tidak bisa disaingi oleh status apapun ya. Kedudukan yang luar biasa menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ashabil anbiya. Sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama para sahabat para nabi semuanya. Jadi sahabat para nabi terbaik adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menyesuaikan dengan nabinya. Nabi Muhammad adalah nabi terbaik, maka sahabatnya juga sahabat terbaik. Bahkan umatnya umat yang terbaik. Kita sebagai umat Muhammad ini lebih baik daripada Bani Israel, lebih baik daripada umatnya Nabi Isa, lebih baik daripada semua umat manusia. Kita adalah yang terbaik. Tapi kalau umatnya umat terbaik, kalau kitanya pribadi nggak baik juga percuma ya. Jadilah kita orang yang terbaik di antara yang terbaik, itu yang istimewa. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini secara mutlak semua manusia. An-nas di sini semua manusia. Dan seutama-utama sahabat adalah al-muhajirun. Jadi sahabat kalau dibagi dua, muhajirun dan ansor, maka muhajirun lebih utama daripada ansor. Kenapa lebih utama daripada ansor? Karena muhajirin ini menggabungkan antara membela Nabi dan berhijrah. Kalau ansor hanya membela Nabi tanpa hijrah, dan hijrah ini adalah amal yang berat ya. Meninggalkan kampung halaman itu berat sekali. Wa afdalul muhajirina al-khulafa al-arba'ah ar-rasyidun. Dan seutama-utama muhajirin adalah khalifah yang 4 yang terbimbing tadi. Kemudian kita lihat satu persatu ya biografi singkat dari para khalifah yang 4 ini. Abu Bakar dia adalah As-Siddiq. Namanya Abdullah ibni Utsman ibni Amir ibni min Bani Tamim min Murrah min Ka'ab awaluman amana bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minar rijal. Beliau adalah laki-laki yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibuhu fil hijrah, dan sahabat beliau dalam hijrah, pendamping khusus beliau saat hijrah berdua. Dan pengganti beliau di dalam salat dan haji. Dan khalifah beliau di umatnya. Ya, jadi yang menggantikan Nabi langsung adalah beliau sallallahu alaihi radhiyallahu anhu. Aslama ala yadayhi khamsah minal mubashirina bil jannah. Masuk Islam di tangan beliau, jadi dengan sebab beliau radhiyallahu anhu ada 5 yang diberitakan masuk surga. Jadi Nabi menyebutkan ada 10 orang masuk surga dari sahabat. 5 diantaranya masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, ini keutamaan besar. Yaitu Utsman, Zubair, Tolhah, Abdurrahman ibni Auf, dan Sa'ad ibni Abi Waqqas. Ini semuanya masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat pada bulan Jumadal Akhirah tahun 13. Umur beliau 63 tahun, sama dengan Nabi SAW. Siapa yang umurnya sudah 63? Mungkin ajal sudah dekat ya. Tapi ini 63 dalam hitungan Hijriah. Kalau dihitung secara Masehi 61 ya. Jadi kalau orang secara Masehi ngitungnya 61, itu dihitung Hijriah udah 63. Jadi yang umurnya udah 61 itu udah seumur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang udah 50-an, ya itu udah dekat ya, hati-hati ya. Wa ulail khamsah ma Abi Bakrin wa Ali ibn Abi Thalib wa Zaid ibn Harithah wa thamaniyah alladina sabaqun nas bil Islam.
Mereka ini, yang 5 ini bersama Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, mereka adalah 8 orang yang pertama kali masuk Islam. 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Qala Ibnu Ishaq yakni minadzukur ba'da risalah. Maksudnya dari kalangan lelaki, karena Khadijah tentu yang pertama kali ya, wanita tapi. Jadi setelah Khadijah ada 8 orang ini. Ini yang pertama kali masuk Islam. Dari 8 orang ini 5 diantaranya masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Kan luar biasa, Masya Allah ya. Luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dan Abu Bakar nggak cuma mengislamkan 5 ini ya, masih banyak yang lain seperti Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian masuk Islam dan lain-lain. Berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia adalah Abu Hafsin Al-Faruq Umar bin Khattab ibni Bani Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay. Masuk Islam di tahun yang ke-6. Jadi agak lama masuk Islamnya Umar. Tahun ke-6 sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah sekitar 40 orang yang masuk Islam. Jadi beliau nomor 41 lah gitu, anggaplah kira-kira. Eh, 40 laki-laki, wanita sekitar 11. Berarti 40 tambah 11 51. Umar sekitar 52 gitu atau lebih. Itu urutan masuk Islamnya. Masih sedikit orang masuk Islam ya. Makanya umat Islam waktu itu masih takut-takut. Tapi sejak Umar masuk Islam, dari sekitar 50-an orang itu mulai berani menampakkan keislamannya gitu. Karena Umar orang yang disegani. Fafarihal muslimuna bihi, maka kaum muslimin pun bergembira dengan keislaman beliau. Ya, bergembira dengan keislaman beliau. Wa dhaharal Islam bi Makkah ba'dahu. Kemudian Islam pun semakin unggul ya di Mekah setelah keislaman beliau, makin banyak orang masuk Islam. Istakhlafahu Abu Bakar alal ummah. Kemudian beliau diminta untuk menggantikan Abu Bakar untuk memimpin umat, menjadi khalifah. Faqama bi'aba'il khilafah, beliau tegak dengan tugas-tugas khilafah dengan sebaik-baik pelaksanaan. Ila an kutila syahidan, sampai beliau terbunuh syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Jadi 10 tahun setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti beliau menjadi khalifah selama berapa? 10 tahun. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah cuma 2 tahun ya, karena Nabi meninggal tahun 11. Kemudian Umar 10 tahun. Umur beliau juga 63 tahun tuh, Masya Allah ya, luar biasa ya. Umur Nabi, umur Abu Bakar, umur Umar semuanya 63 tahun. Makanya siap-siap aja yang sudah dekat itu ya. Yang belum dekat juga siap-siap, karena mati bisa mati muda ya, banyak. Kemudian Utsman bin Affan, dia adalah Abu Abdillah Dzunuraini, digelari dengan Dzunuraini. Kenapa? Karena menikah dengan 2 putri Nabi. Nuraini itu 2 cahaya, yang memiliki 2 cahaya. Anak Nabi disebut cahaya ya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman ibni Affan ibni Abi Umayyah min Bani Umayyah,
ibni Abdi Syams. Abdi Syams ini penyembah matahari ya. Nama orang dulu seperti itu. Ibnu Abi Manaf. Berarti dulu banyak ya penyembah matahari sudah. Enggak cuma orang-orang Shinto aja. Aslama qabla dukhulin Nabi. Masuk Islam sebelum masuknya Nabi SAW Darul Arqam. Kana ghaniyan sakhiyan. Al-Arqam yang merupakan Ali ini adalah orang yang kaya dan dermawan. Utsman ini adalah orang yang kaya dan dermawan. Beliau memegang khilafah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kesepakatan ahli syura, orang-orang yang bermusyawarah, MPR gitu, Majelis Syura. Ila an qutila syahidan, sampai kemudian beliau terbunuh sebagai syahid. Fi Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah tahun 35. Berarti berapa tahun memerintah? 12 tahun ya. Beliau 12 tahun memerintah. Dan umur beliau 90 tahun menurut salah satu pendapat. Jadi kalau umurnya 90 tahun, maka Utsman ini lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Utsman sudah lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ali wa huwa Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Wasmu Abi Thalib Abdul Manaf. Jadi Abu Thalib itu namanya Abdul Manaf. Abu Thalib kan kunyah. Abdul Manaf ibni Abdul Muttalib. Awaluman aslama minal ghilman. Pemuda yang pertama kali masuk Islam nih, Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya udah bapak-bapak. Yang masih muda Ali saja. Atahullahu ar-rayah yauma Khaibar. Atahu Rasulullah. Jadi Rasul memberikan beliau bendera untuk menjadi panglima saat perang Khaibar, sehingga Allah menaklukkan Khaibar melalui tangan beliau. Wa bui'a bil khilafah, beliau dibaiat menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhuma. Fakana huwal khalifah syar'an, beliau adalah khalifah secara syar'i ila an qutila syahidan, sampai beliau terbunuh sebagai syahid di bulan Ramadan tahun 40. Berarti beliau memerintah 5 tahun. Dan umur beliau juga 63 tahun. Lihat. Kenapa umurnya 63 semua nih? Kecuali Utsman ya. Utsman panjang umur. Kalau dikasih pilihan milih umur 60-an atau 90-an? Pengen panjang umur ya, 90 tahun. Makin tua tuh makin susah. Jadi makin tua justru makin banyak ngerepotin orang nanti. Kecuali kalau nggak pikun, kalau nggak sakit-sakitan ya nggak masalah. Kemudian wa afdalu haula'il arba'ah, yang paling utama dari 4 ini adalah Abu Bakar tentu saja, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Berdasarkan hadis Umar tadi, Ibnu Umar yang telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah tadi. Kunna nukhayyiru bainan nas, kami memilih-milih di antara manusia di zaman Nabi SAW. Maka kami menganggap yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian
enggak, cuma sampai Utsman bin Affan ya. Enggak menyebutkan Ali di sini. Dan dalam riwayat Abi Dawud, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu ummatin nabi, seutama-utama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Dalam At-Tabrani ada tambahan fayas maudalikan nabi, maka Nabi mendengar itu, fala yungkirhu, dan Nabi tidak mengingkarinya. Hada walam ajid al-lafz alladhi dzakarahul muallif bi ziyadati Ali bin Abi Thalib. Ini dan aku tidak mendapati, kata Syekh Utsaimin, lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah tadi dengan ada tambahan Ali ya. Dalam riwayat Al-Bukhari, kemudian Abu Dawud dan At-Tabrani semuanya tidak menyebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa haqquhum bil khilafah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling berhak mendapatkan khilafah setelah Nabi adalah Abu Bakar. Nah, ini maksudnya apa? Menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditentang oleh Rafidhah ya, Syiah enggak mengakui ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu li'annahu afdaluhum, karena beliau adalah yang paling utama dan yang paling duluan masuk Islam. Dan juga Nabi SAW mendahulukan beliau dalam sholat. Ini isyarat dari Nabi SAW. Wali anna sahabat, dan juga karena sahabat radhiyallahu anhum berijma untuk mendahulukan beliau dan membaiat beliau, dan tidak mungkin mereka bersepakat dalam kesesatan. Tsumma Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu, karena beliau adalah sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar, dan Abu Bakar memilih beliau, menunjuk beliau untuk menjadi khalifah. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu, karena keutamaan beliau dan pendahuluan ahli syura untuk beliau, pengajuan ahli syura untuk terhadap beliau. Wa huwa al-madhkurin fi hadzal bait, disebutkan dalam satu bait, Ali wa Utsman wa Sa'ad wa Talhah wa Zubair wa Du Aufin wa rijalul masyurah, dan para lelaki yang menjadi ahli syura. Tsumma Ali radhiyallahu anhu li fadlihi, kemudian Ali karena keutamaan beliau, wa ijma'u ahli asrihi alaihi, dan juga kesepakatan orang di masanya. Mereka adalah 4, dan mereka adalah khalifah yang rasyidun al-mahdiyun, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha wa bin nawajid. Jadi ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah para khalifah yang terbimbing, yaitu 4 khalifah setelahku, gigitlah dia dengan gigi geraham. Ini dalil yang sangat kuat menunjukkan wajibnya mengikuti salafus soleh ya. Makanya orang Islam kok enggak mau mengikuti salafus soleh, ini bukan orang Islam. Kemudian perkataan Nabi, al-khilafatu ba'di 30 sanah, khilafah setelahku adalah 30 tahun. Ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Syekh Al-Albani mengatakan sanadnya hasan. Maka terakhirnya adalah khilafah Ali. Begitu kata mu'allif rahimahullah. Maka nau ja'ala khilafatul Hasan tabi'ah li abihi awlam ya'tabirha. Seakan-akan khilafahnya Hasan mengikuti bapaknya atau tidak dianggap. Haitsu innahu radhiyallahu anhu tanazala anha, karena beliau turun dari tahtanya, mengalah demi mendamaikan 2 kelompok yang bertikai. Maka khilafahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah 2 tahun 3 bulan dan 9 hari, sampai harinya dihitung ya.
Jadi sejak 13 Rabiul Awal, karena Nabi meninggal 12 Rabiul Awal ya. Sekarang sering orang merayakan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, padahal itu tanggal kematian beliau ya. Tanggal kelahiran beliau itu tidak diketahui. Ulama berbeda pendapat, ahli sejarah berbeda-beda pendapat. Kenapa? Karena tidak masyhur. Kenapa tidak masyhur? Karena nggak ada yang memperingati dulu. Nggak ada orang memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diperingati oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, tentu saja nggak ada terjadi perbedaan pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 22 Jumadal Akhirah tahun 13. Kemudian khilafah Umar radhiyallahu anhu 10 tahun 6 bulan 3 hari, sampai hari-harinya disebut ya. Kemudian khilafahnya Utsman adalah 12 tahun kecuali 12 hari. Kemudian khilafahnya Ali radhiyallahu anhu 4 tahun 9 bulan. Bulatnya 5 tahun itu. Fa majmu'u khilafati haula'i, maka kumpulan dari khilafah mereka semuanya adalah 29 tahun 6 bulan 4 hari. Kemudian dibaiatlah Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu pada saat meninggalnya bapaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa fi Rabiul Awal, dan itu di bulan Rabiul Awal tahun 41. Nah, 41 dikurangi meninggalnya Nabi 11 berarti 30 tahun memang. Tapi itu tadi masih sisa 6 bulan dilengkapi oleh Al-Hasan. Jadi Ali bin Hasan radhiyallahu anhuma, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyerahkan kekuasaannya di Rabiul Awal 41 ya. Yaitu di saat, dan Rabiul Awal itu meninggalnya Nabi tadi, makanya ini pas 30 tahun sejak meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Jadi kalau hitung-hitungan 30 tahun pas itu sampai Al-Hasan memang. Cuma di sini Ibnu Qudamah tidak memasukkan ya, atau ulama juga tidak masukkan Al-Hasan sebagai khulafa ar-rasyidin karena mungkin dianggap sebagai digabungkan dengan bapaknya yaitu Ali, atau dianggap sebagai tidak sebagai khalifah yang tetap karena belum mengalah ya, belum menurunkan beliau turun dari tahtanya menyerahkannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Wabidzalika dhaharat ayatun Nabi, dan dengan itu maka nampaklah ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, al khilafah ba'di 30 sanah, khilafah setelahku adalah 30 tahun. Ini mukjizat ya, berita gaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Hasan, inabni hada sayyidun, anakku ini adalah sayyid, pemimpin. Wala'alallah an yusliha bihi fi'ataini 'azimataini, mudah-mudahan Allah mendamaikan dengannya dua kelompok besar dari kaum muslimin, minal muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wal Hasan sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rahanatuh, Al-Hasan ini adalah cucu Rasul dan kesayangan beliau. Wa huwa Amirul Mukminin ibnu Amirul Mukminin, beliau adalah pemimpin kaum mukminin, anaknya pemimpin kaum mukminin, Ali bin Abi Thalib. Lahir tanggal 15 Ramadan tahun ketiga dan meninggal di Madinah dan dikuburkan di Baqi' bulan Rabiul Awal tahun 50. Berarti umurnya cuma 47 tahun.
Jadi pendek-pendek ya umurnya para khalifah ini. Umur sahabat tuh pendek-pendek karena banyak yang meninggal dalam perang ya, syahid. Dan rata-rata orang perang itu masih muda, kalau udah kakek-kakek nggak bisa perang ya. Wal Husain, kemudian Al Husain sibtu Rasulillah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kesayangan beliau. Beliau adalah Ibnu Ali ibni Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Wulida fi Sya'ban, ini lahirnya bulan Sya'ban tahun keempat. Masya Allah ya, belum genap setahun Al Hasan sudah lahir Al Husain. Tuh begitu orang dulu lahiran. Kan Al Hasan Ramadan tahun 3, Al Husain Sya'ban tahun 4, belum setahun kan? Belum setahun sudah punya adik. Wa qutila fi Karbala, beliau terbunuh di Karbala tahun 10. Tanggal 10 Muharram tahun 61. Ini umurnya lebih panjang ya. Umurnya beda 10 tahun ya. Ini 57 tahun umurnya. Wa Thabit wa huwa Ibnu Qais Ibnu Syams Al-Ansari Al-Khazraji Khatibul Ansor, kutila syahidan, terbunuh syahid pada hari Yamamah tahun 11 Hijriah, fi akhiriha awali sanah, atau di awal tahun 12. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Nggak ada ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi